kenapa orang bisa sembuh dan ada yang malah parah kalau berobat? Ketika ada yang ditanya, ya Ustadz, itu kok ada pasien yang sembuh bla bla bla, ada yang enggak gitu. Itu tergantung sebetulnya. Kalau kita memahami dunia psikologi itu ada namanya placebo effect dan nocebo effect. Placebo effect itu adalah salah satu efek di mana ditimbulkan untuk menjadikan seseorang itu optimis. Kemudian efeknya bisa dengan peningkatan kualitas diri dan memang bisa juga tentang kesehatan ataupun motivasi. Itu placebo effect. Dan di dunia kedokteran sendiri mungkin dokter lebih paham dan psikolog lebih paham tentang placebo effect dan nocebo effect. Tapi saya cuma yang saya baca dan yang saya pelajari dari teman-teman itu bahwa ini ada kaitannya dengan baik itu jimat, sihir. Itu kenapa? Dia merasa efek atau tidak itu tergantung daripada motivasi you gitu loh. Tapi sebetulnya placebo effect ataupun efek positif yang paling baik itu ada baca Quran, ibadah, kumpul dengan orang-orang soleh, ya obat hati yang 5 perkara itu yang selalu kita dengar nyanyian dari Opik ya. Itu salah satunya yang meningkatkan placebo effect kalau untuk umat Islam. Kemudian kalau nocebo effect itu contohnya seperti ini. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya ketemu ustadz, kemudian dia menyatakan, oh hati-hati di belakang kamu ada yang nempel. Nah, kalau orang yang memiliki sifat positif, iya kan yang nempel baju aneh gitu kan. Tapi itu akan menimbulkan positive thinking ya. Placebo effect kalau ditolak dengan itu. Tapi beda dengan orang yang menangkapnya, spek otak kita itu beda-beda ya. Ya sama seperti HP, ada yang speknya RAM-nya 2 GB, ada yang 6 GB, ada yang 8 GB. Ini yang RAM-nya 2 GB ini, wah di belakang kamu ada yang ngikutin. Itu jadi beban pikiran yang akhirnya menjadikan nocebo effect. Nocebo effect itu orang nggak kenapa-napa, jadi ngerasa kenapa-napa gitu. Orang nggak sakit, tapi dia ngerasa sakit. Itu yang jadi masalah. Itu nocebo effect akibat daripada sugesti itu. Hati-hati. Ini banyak yang kalangan masyarakat. Dan kita harus ketahui bahwasanya placebo effect itu adalah motivasi. Contoh, ketika kita ibadah itu ngerasa tenang, itu menimbulkan placebo effect yang mengakibatkan kita menjadi sehat. Kayak gitu. Itu aja. Terus kemudian kalau kita bawa sesuatu kita yakini, makanya orang tuh kalau berobat, saya ada beberapa orang, saya berobat ke anu, dia nggak yakin dengan pengobatannya, dia nggak yakin, mentlok ke sini, mentlok ke dokter ini nggak sembuh. Kenapa? Karena placebo efeknya tidak muncul. Makanya orang yang sering itu tuh saya suka katakan, ente nggak bakal sembuh. Kenapa? Keyakinan ente terhadap diri ente sendiri. Padahal kata Sayyidina Ali, dawa'uka fika. Jadi dawa'uka fika, obat, kata Sayyidina Ali itu obat di dalam tubuh kita itu ada sebuah obat yang hebat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sedangkan penyakit kita, kata Sayyidina Ali, wada'uka minka, dan penyakit ditimbulkan dari diri kita sendiri, yaitu nocebo effect itu gitu. Itu ya mesti dipahami ya. Jadi bagaimana placebo effect dan nocebo effect. Tapi sebetulnya semua kesembuhan itu dari Allah. Mau ente berobat ke siapapun, makanya kuncinya tadi placebo effect. Placebo effect itu akan muncul. Innal mu'allima wat tabib kullahuma la yansuhani idza lam yukrama. Sesungguhnya kalau kita datang ke guru, kita pintar atau bodoh itu tergantung kita. Kalau kita nurut dengan perkataan guru, yakin dengan apa yang diberikan oleh guru, itu kita jadi orang yang cerdas. Begitu juga kita datang ke wat tabib kullahuma yansuhani idza lam yukrama. Kalau kita memang datang ke dokter, dok, saya punya gejala anu, kemudian dokter ngasih resep, antum jalanin, kita yakini, ya insya Allah sembuh. Antum juga datang ke kiai, saya sakit ini, hanya dengan air doa, itu dengan izin Allah insya Allah sembuh. Makanya saya selalu katakan, antum apapun penyakitnya yang menyembuhkan adalah Allah, gitu aja. Ini kembali kepada tauhid. Ya antum mau datang, ya yang tadi saya bilang, efek daripada keyakinan antum kepada Allah akan menimbulkan placebo effect. Sedangkan ketidakyakinan antum akan menimbulkan nocebo effect. Itu aja. Jadi kalau antum misalnya berobat kepada satu dukun misal, naudzubillah, jangan sampai antum, karena faqad kafara. Jadi bima nuzila ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita datang ke dukun itu kita telah mengkufuri dengan apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad. Berarti kita telah dinyatakan keluar daripada syariat agama Islam, dan naudzubillah min dzalik. Dan kalau andai kata orang datang ke dukun, itu pasti cuma paling dikasih minyak. Ente mau sakit pusing dikasih minyak.
Ente mau sakit perut dikasih minyak. Ente mau sakit tenggorokan dikasih minyak. Keluhan stres pun dikasih minyak. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Ya, itu. Ente mau datang ke dokter, mau sakit diabetes dikasih obat, mau nggak bisa tidur dikasih obat, mau penyakit apapun dikasih obat. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Ente mau sakit apapun, itu datang ke dokter. Datang ke ente mau sakit apapun ketika datang ke ustadz, kiai, ulama, itu pasti dikasih air doa. Mau sakit diabetes dikasih air doa, mau anak pengen soleh dikasih air doa, mau penyakit puyeng juga nggak bisa tidur dikasih doa. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Itu aja.